Shalom, selamat pagi. Welcome, saya menyambut pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada dalam ruangan ini juga yang masih mengikuti ibadah secara online. Juga khususnya untuk orang tua Jessica, Om Tante dan adik Jessica yang datang as a surprise. Puji Tuhan ya, akhirnya bisa saling mengunjungi lagi setelah 2 tahun terpisah. Lebih ya kayaknya ya. Puji Tuhan. Welcome Om Tante dan adik Jessica. Ya, puji Tuhan. Mari sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Bapa, kami ingin mendengar sekali lagi Engkau berbicara melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu di depan kami, beri kami hati seorang hamba, beri kami telinga seorang murid untuk kami mendengar dan kerinduan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tidak mau hidup kita di dunia ini hanya satu kali. Betul ya? Hidup ini hanya satu kali saja. Dan kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Ya, saudara, kalau kita pikir-pikir, kemarin harusnya ini, kemarin harusnya saya melakukan ini dan itu, percayalah dan terimalah kenyataan bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal di dalam hidup yang satu kali ini. Bahkan di akhir daripada hidup kita, kalau kita pergi ke rumah duka seperti kemarin kami pergi ke rumah duka untuk melayat, untuk viewing saudara. Di situ firman Tuhan katakan lebih baik kita pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Di situ kita belajar ya bahwa di akhir hidup seseorang dia harus memilih mana sebetulnya yang penting di dalam hidupnya. Kalau diberi pilihan, what's your last wish? Dia nggak akan bilang tempe penyet, iga bakar. Enggak saudara. Dia akan menyimpulkan satu hal yang penting. Kebanyakan apa? Keluarga. Betul ya? Kebanyakan keluarga. Oh ya, keluarga saya. Ya. Oleh karena itu, dari sekian banyak hal yang kita dapatkan di dalam dunia ini, dari sekian banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kita di dalam hidup ini, at the end of our lives, kita harus memilih satu hal. Apa yang penting di dalam hidup ini? Ya, kalau kita melihat brand-brand, merek-merek yang terkenal, saudara, yang melejit di pasaran, seperti contohnya Apple, produk ada di tangan saudara, mungkin Samsung atau Nike, sepatu Nike, ya saudara. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang tahu betul untuk memilih apa yang harus mereka pilih di dalam perusahaan mereka. Mereka harus kesampingkan hal-hal lain dan kemudian fokus dengan satu perkara, satu hal, sehingga kemudian perusahaannya berkembang. Ya, mereka perlu prioritas, mereka perlu fokus. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya beri judul khotbah saya, hanya satu yang perlu. Coba kasih jari, jangan jarinya yang salah saudara ya, jari telunjuk. Hanya satu yang perlu. Coba semua, satu yang perlu. Hanya satu yang perlu, bukan yang lain tidak perlu saudara atau tidak penting. Kita akan belajar. Mari sama-sama kita baca dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Lukas 10, 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, saudara garis bawahi melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik
yang tidak akan diambil daripadanya. Kita udah sering ya dengar tentang cerita Maria dan Marta. Betul ya saudara? Seringkali banyak orang berdebat seputar Maria dan Marta. Mana yang lebih baik? Maria duduk di kaki Yesus atau Marta yang melayani Yesus? Dikatakan melayani loh saudara. Yang mana yang lebih baik? Apakah melayani Yesus salah? Tentu saja tidak. Ya. Bahkan melayani itu adalah salah satu karunia, melayani adalah salah satu karunia roh. Ya saudara sudah tahu. Dan melayani Yesus itu merupakan hak istimewa loh. Yesus pembuat mujizat. Datang ke rumahku seperti Sakeus. Yesus datang ke rumah Sakeus. Sakeus begitu happy. Seorang pemungut cukai yang gak layak untuk menerima kehadiran Yesus. Yesus datang ke rumahnya dan mengubah hidupnya. Sesuatu yang istimewa. Ya saudara. Apakah melayani Yesus salah? Tentu saja tidak. Karena pada saat itu, pada masa itu tradisi yang sangat kuat mengharuskan wanita itu harus kerja di dapur. Kalau ada tamu datang mereka harus menyiapkan makan, itu tugasnya wanita. Dan Maria dan Marta melakukan bagiannya dengan baik. Terus apakah duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya itu salah? Kalau salah, Yesus akan mengusir Maria untuk pergi ke dapur, betul? Tetapi Yesus tidak usir Maria tuh dalam cerita ini. Ya, walaupun sebetulnya saudara adalah hal yang tidak sopan untuk seorang wanita pada masa itu, tradisi Yahudi. Seorang wanita duduk di tengah-tengah kumpulan pria. Itu haram hukumnya. Mereka tidak boleh bersentuhan, mereka tidak boleh bersebelahan. Ya, tidak boleh duduk di situ, apalagi duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan pengajaran Yesus. Hanya pria yang boleh duduk dan mendengar pengajaran Taurat pada saat itu. Tetapi buktinya Yesus tidak menyalahkan Maria. Jadi Yesus tidak sedang membandingkan saudara ya, siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Yesus tidak sedang membandingkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yesus sedang mengajarkan mana yang baik dan yang lebih baik. Yesus sedang mengajarkan mana yang penting dan yang lebih penting. Melayani penting, amin saudara. Kalau tidak ada para pemain musik di sini, kita melongo saja menyanyi dengan lagu-lagu masing-masing. Betul ya? Kalau saya tidak berkhotbah di sini, saudara buka Alkitab, cari ayat sendiri-sendiri. Buat apa datang ke gereja kalau begitu? Betul ya saudara? Yesus sedang tidak membandingkan hal itu. Yesus sedang membandingkan ini baik dan ini lebih baik. Yesus sedang menegaskan hanya satu. Coba tunjuk, lihat kanan kirimu dan katakan satu saja. Satu saja yang perlu. Apa maksudnya? Ya. Yang pertama, apa yang Yesus maksudkan dengan hanya satu saja yang perlu? Suatu bagian yang terbaik dikatakan di ayat terakhir ya. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tentu saja bagian itu adalah Yesus sendiri. Yang tidak pernah akan diambil daripada kita. Amin. Tetapi apa sebetulnya maksud Yesus berkata seperti itu? Yesus sedang berkata, Yesus sedang menegaskan tentang satu hal. Hari ini saya akan ajarkan satu hal tentang fokus. Apa saudara? Fokus. Masalah Marta bukanlah masalah dia melayani, sibuk melayani Yesus. Enggak saudara. Seperti saya katakan tadi, tidak salah. Karena pada hari itu tradisi seperti saya katakan adalah melayani dapur. Ya. Marta sudah ada di posisi yang benar, tepat. Dia melakukan apa yang seharusnya tradisi lakukan. Katakan, ajarkan, haruskan. Ya, masalah dia bukan itu. Masalah Marta, ia adalah kehilangan fokus akan Yesus. Marta dikatakan di ayat 38, dia membuka rumah bagi Yesus. Betul? She opened the house for Jesus dan murid-muridnya. Dia ada dekat Yesus walaupun tidak sedekat Maria. Tetapi fokus Marta hanya sibuk melayani.
Martha was disconnected from the main event. Main eventnya apa? Event utamanya siapa? Yesus dong, saudara. Kalau misalnya tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah kita, kita bisa lihat dia, saudara nggak akan dengerin saya khotbah pasti. Saudara ingin, Yesus mau ngomong apa? Benar nggak? Begitu pula yang terjadi dengan Martha, dia sudah dekat. Saya percaya rumah zaman dulu nggak segede seperti rumah-rumah zaman sekarang. Ya, apalagi sepertinya Martha, Maria, Lazarus ini adalah yang middle aja, bukan yang upper class. Biasa aja lah, rumahnya nggak gede-gede. Saya percaya pada waktu Yesus dan murid-muridnya datang, Martha ada di sekeliling situ. Datang untuk kasih makanan, balik lagi ke dapur. Bukan pelayanan yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah dia disconnect dengan Yesus. Dia tidak fokus dengan Yesus. Saudara, bagi Yesus yang terpenting itu bukan pelayanan kita. Catat baik-baik. Yang terpenting loh saya bilang. Pelayanan itu penting. Tetapi yang terpenting bukanlah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bawa kepada Yesus. Ya, yang terpenting adalah hubunganmu dengan Dia. Yang terpenting adalah hubunganmu dengan Dia. Apa yang bisa kita bawa? Semua itu dari Yesus, betul? Semua yang kita punya itu dari Dia. Kita mau kasih Tuhan, kita mau impress Dia dengan segala sesuatu. No, gak ada harganya saudara. Yang Yesus inginkan adalah duduk dekat kaki Yesus dan mendengar perkataannya. Fokus. Saudara ingat Matius 7 dikatakan Tuhan, Tuhan kami berseru dengan nama-Mu, kami melakukan mujizat dan sebagainya. Dan Tuhan Allah berkata, aku tidak kenal kamu. Loh, kenapa tidak kenal? Saya tidak kenal seseorang karena apa? Tidak ada hubungan. Aku udah bernubuat, aku udah mengusir setan. Aku melakukan banyak mujizat. At the end of the day, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Sibuk melayani, sibuk melakukan segala perkara urusan ini. Tetapi kehilangan, disconnect with that one thing, one person. Yesus itu sendiri. Berapa sering terjadi dalam hidup kita saudara? Kita sudah undang Yesus mungkin belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu di dalam hidup kita. Tetapi kita biarkan Yesus tidak ngapa-ngapain di dalam hidup. Kita sibuk menjadi orang Kristen yang baik. Baik enggak? Menjadi orang Kristen yang baik itu baik enggak saudara? Baik. Ya, kita lakukan firman, kita mau taat, kita melayani, kita datang ke gereja dengan setia, kita hadir di live group, kita berdoa setiap hari Rabu, kita kerjakan semua hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ngurus anak, ngurus suami, kita bekerja dengan baik, memuliakan nama Tuhan, gak malu-maluin nama Tuhan. Di tempat pekerjaan, sibuk, sehingga tidak ada lagi waktu tersisa untuk fokus kepada Yesus. We miss the main person in our lives. Ya, fokus on Him, dekat bersekutu dengan Dia. Kalau kita tidak fokus kepada Yesus, dengarkan baik-baik. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka yang kita fokus adalah performance. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita tidak fokus kepada Yesus, kita akan kemudian fokus kepada performance kita. Ya. Secara tidak sadar kita akan berpusat kepada diri sendiri. Performance itu kan ngomong diri sendiri, bukan? Betul ya saudara? Ya. Kalau sudah berfokus pada diri sendiri, ini yang akan terjadi. Aku sudah lakukan firman. Lalu aku dapat apa? Aku sudah setia. Aku sudah memberi. Aku sudah melakukan banyak hal. Mengikut Yesus. Aku sudah berkorban begitu banyak. Itu performance kan? Tetapi kalau performance itu dilakukan tanpa fokus kepada Yesus. Saudara akan bertanya, lalu untuk saya apa? Saya dapat apa? Aku udah rajin, aku udah setia, apa hasilnya buat saya?
When your focus is not on Jesus and what He wants, then your focus is on you and what you want. Sekali lagi, kita baca ya. When your focus is not on Jesus and what He wants, then your focus is on you and what you want. Saya pause sebentar di sini, saudara. Coba sambil saudara dengarkan, saudara, kita sama-sama introspeksi diri. Di tengah segala kesibukan yang kita lakukan, yang baik, yang penting. Berapa waktu kita berikan untuk fokus kepada Tuhan? Sibuk, kita di sini sibuk, gak ada yang nganggur, saudara. Tapi di tengah-tengah kesibukan, do you connect to Him? Fokus. Pada saat saudara harus mengambil keputusan, do you connect to Him? Pada saat saudara sedang khawatir, sedang gelisah, do you connect to Him? Pada saat saudara harus melakukan begitu banyak hal ini dan itu silih berganti, do you connect to Him? Atau Yesus hanya di sana saja, tidak menjadi bagian di dalam hidup kita? Menjadi Yesus yang baik saja, pokoknya menjaga kita, carikan kita parkir ya. Saudara, melindungi kita, tolong anak kita, jadi hansip, jadi polisi, jadi juru rawat, dokter dan sebagainya. Ya itu aja urusanmu. Tapi kita tidak fokus mendengar suaranya. Oleh karena itu Yesus berkata seperti ini kepada Marta, Marta, Marta. Ini kalau orang gak fokus sama Yesus. Fokusnya sama performance. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menjadi khawatir. Khawatir, takut. Karena apa? Karena fokusnya hanya pada performance. Ini udah asin belum ya makanannya ya? Ini platingnya udah bagus belum ya? Ntar kurang apa orang itu yang bantuin diomelin, kamu kurang bagus platingnya, dressingnya kurang bagus dan sebagainya. Akhirnya khawatir dengan banyak hal, jadi cemberut, jadi marah melayani Tuhan dengan cemberut. Apalagi lihat saudaranya si Maria itu duduk melongo aja dekat kaki Yesus. Wah, tambah sebel. Enak aja, makanya dia bilang kan. Akhirnya yang kena labrak siapa? Yesus dan Maria. Kamu gak peduli ya Yesus? Saudaraku gak ngapa-ngapain, suruh dong dia ngelayanin, bantuin aku. Mulanya melayani, tapi terlalu fokus kepada apa yang harus dia lakukan sehingga dia menjadi khawatir. Dia menjadi capek. Dia komplain, dia menyalahkan orang lain. Ya saudara, menyalahkan orang lain. Kenapa dia kok begitu aja pelayanannya? Saya udah banting tulang seperti ini, saya udah setia. Enak aja dia cuman begitu doang. Mbok kayak saya. Tuh kan, Marta kan seperti itu. Maria kok enak aja, mestinya kayak saya dong. Mati-matian melayani. Enak aja, dia orang percaya Yesus baru udah diberkati dengan luar biasa. Saya udah melayani lama, ke gereja lama, memberi udah setia. Kok begini-begini aja? Karena apa? Karena fokusnya hanya dengan yang dilihat mata. Dia melihat hanya kalau aku diberkati, orang lain gak boleh diberkati seperti aku. Fokusnya hanya kepada diri sendiri. Aku sudah seperti ini, berkatnya harus seperti ini. Ya saudara. Marta lupa bagaimana melayani Tuhan dengan sukacita. Berapa banyak saudara di sini masih melayani Tuhan dengan sukacita? Amin. Bagi mereka yang masih melayani Tuhan dengan sukacita, saya percaya fokus saudara bukan kepada pelayananmu saja. Tetapi yang terutama fokus kita kepada Yesus. Yang akan memberi upah, yang akan memberi kekuatan, yang akan memberi perkenanan di dalam hidup saudara dan saya. Bukan manusia yang akan memberi upah kepada saudara. Manusia hanya bisa katakan terima kasih. Yes? What else? Paling kalau ingat dikirim kue. Paling kalau ingat diajak makan, kalau ingat saudara. Dan jangan lupa,
kita tidak melayani manusia. Kita sedang melayani siapa? Tuhan Yesus. Jadi, apa itu satu hal yang perlu? Fokus kepada Yesus. Mengapa fokus? Mengapa kita harus fokus? Karena kita perlu fokus. Bingung kan saudara? Hanya satu yang perlu Yesus katakan. Kenapa kita harus fokus? Karena itu untuk kebaikan kita. Kita akan lihat sama-sama saudara ya. When you look around at the world, you will get apa? Troubled. When you look within you, you will get depressed. When you look up to Jesus, you will be at rest. Ada amin? Kalau melihat sekeliling saudara, keadaan hari-hari ini, saudara akan troubled. Your heart will be troubled. Saya kalau baca, ini belum selesai, ini terjadi lagi, entar begini, entar begitu yang terjadi di dalam dunia ini. You will be troubled. Siapa yang ada perasaan seperti itu, angkat tangan. Masa depan anakku gimana ya entar? Angkat tangan. Anak-anak nanti gimana ya? Masa depan ekonomi bangsa ini gimana ya? Semua. Kalau kita lihat sekeliling saudara. When you look within you, you will get depressed. Karena saudara tidak bisa melakukan apapun. But when you look up at Jesus, you will be at rest. Kadang-kadang kalau malam tidur saudara, pagi-pagi gitu ya, terbangun saudara tahu ya, seringkali kita begitu terbangun. Tiba-tiba tanpa diundang ada pikiran negatif masuk. Benar, pernah enggak saudara? Kalau pernah manggut. Pikiran negatifnya mungkin enggak parah-parah amat lah. Kompor udah dimatiin belum ya? Yang lagi masak mungkin ya. Atau entar gimana ya? Anak-anak gimana ya? Bil-bil gimana ya bayarnya? Pernah saudara? Saya pun pernah seperti itu beberapa kali malah pikiran-pikiran negatif masuk. Tetapi saya kemudian belajar untuk when I look up at Jesus, I focus on Jesus. Saya ingat firman Tuhan Mazmur 23. Tuhan adalah, takkan kekurangan aku. When you look at Jesus, when you focus on Jesus and you believe, you will be at rest. Aku tidak akan kekurangan. Amin. Jangan lihat ke dunia. Kalau lihat ke dunia saudara akan berpikir, aku akan kekurangan. Betul ya saudara? Hidup kita ini adalah suatu pertandingan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, firman Tuhan katakan hidup ini adalah suatu perlombaan, suatu pertandingan. Tanpa fokus kita arahkan kepada Yesus, kita akan menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12, mari sama-sama kita baca. Ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Saya tidak tulis semua, saya ambil beberapa kata-kata yang ingin saya tonjolkan kepada saudara. Marilah kita menanggalkan semua beban, sama-sama baca. 1, 2, 3. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hidup ini perjuangan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Kita berjuang. Untuk lulus kita harus berjuang. Untuk bisa mendapatkan income kita berjuang. Untuk anak-anak kita berjuang. Seringkali kita menjadi putus asa, khawatir, takut. Karena hidup ini adalah perjuangan. Tetapi firman Tuhan katakan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Walaupun keadaan tidak baik, walaupun masalah masih ada, tetapi pada waktu kita arahkan fokus pandangan kita kepada Yesus, kepada janji-janji firman-Nya, kita tidak akan menjadi lemah. Percaya saudara. Ya. Dan Paulus pun mengerti akan hal ini. Paulus itu orang yang luar biasa, kan kita tahu. Paulus adalah orang yang luar biasa secara degree pendidikan. Dia luar biasa, saudara. Orang yang terkenal dan ditakutin.
Tetapi pada suatu waktu dia berkata, semua yang sudah aku dapatkan, prestasi, achievement, title, dan segala sesuatu itu adalah sampah. Saudara, bahasa asli dari sampah itu adalah kotoran. Kotoran sudah ngerti ya? Ya, itu seperti itu. Nggak perlu saya sebutkan, sudah ngerti sendiri. Kotoran manusia, kotoran binatang, sampah. Padahal kalau kita pikir kok bisa ya, kita tuh nguber seumur hidup ini gimana caranya menjadi lebih baik, level kehidupan kita naik, degree kita naik dari sarjana, bachelor naik ke master, diploma, bachelor, master, PhD. Wih, dikejar. Itu sudah didapatkan oleh Paulus. Udah di top of the class dia. Tapi dia katakan semua itu aku anggap sampah. Karena apa? Karena pengenalanku akan Yesus Kristus lebih mulia. Dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Itu penting, yes penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Anak-anakmu penting-penting. Kerjakan dengan setia. Pekerjaanmu penting-penting. Kerjakan dengan setia. Pelayanmu penting-penting, saudara. Tetapi ada yang lebih penting. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada kemuliaan Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada kerajaan Allah. Saya berkata seperti ini bukan membuat saudara lepaskan pekerjaanmu, datang melayani Tuhan full time. No. It's talking about your heart and your mind. Amin. Saudara, Paulus menganggap semuanya itu sampah. Exactly like Jesus yang Yesus ajarkan kepada Maria dan Marta. Kalau tidak ada fokus, hidup saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya dipanggil untuk fokus kepada Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya dipanggil, Yesus mencurahkan darahnya dan tubuhnya di kayu salib tidak hanya untuk membuat saudara berhasil di dalam dunia ini. Amin. Itu bonus. Jangan salah fokus. Yesus mati menebus saudara dari dosa. Saudara harusnya menuju ke maut, ditebus kemudian menuju kepada kehidupan. Ada fokus di sana. Apa yang kita punya dan alami dan capai di dalam perjalanan kita untuk ke sana itu bonus. Kalau kita fokusnya di sini, salah fokus. Kalau orang Indonesia katakan gagal fokus, galfok. Wah, keren dikit dong. Fokusnya salah, saudara. Fokusnya kerja, melayani. Banyak loh. Orang yang melayani tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jangan salah saudara. Enggak pernah doa. Di rumah tidak pernah menyembah. Tidak pernah merenungkan firman. Kelihatan loh saudara. Kelihatan dari apa? Dari kata-katanya. Kelihatan pada waktu dia tertekan. Yang keluar dari sikapnya dan kata-katanya apa? Mampus dah gua. Sudah. Hopeless lah. Itu kelihatan loh saudara. Ya gimana ya namanya hidup. Ya udahlah pasrah aja. Tidak ada yang namanya damai sejahtera, sukacita. Tidak ada kata-kata yang membangun. Adanya kata-kata yang mematikan, yang menghancurkan. Karena apa? Fokusnya tidak kepada kehidupan itu yaitu Yesus. Fokusnya hanya kepada dunia ini. Kematian, penderitaan, kesesakan. Hal-hal semua yang negatif itu yang diperhatikan itu yang menjadi fokus. Kegagalan, kebencian, kekecewaan, penderitaan. No wonder dari mulut kita pun keluar hal-hal yang seperti itu. Tetapi biar kita menjadi seperti 2 pengintai dari 12. Ya, ingat ceritanya ada 12 spies yang disuruh mengintai ke tanah perjanjian. Mereka melihat hal yang sama, mengalami hal yang sama. Orang besar-besar seperti raksasa. Kita ini seperti belalang. Yes, the fact is like that. Tetapi 10 orang berkata, kita tidak mungkin bisa masuk.
Tetapi 2 orang berkata apa? Kita bisa. 10 melihat fokusnya kepada apa? Sekelilingnya. That's why they are troubled and depressed. Hanya 2 orang melihat kepada janji Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Dan mereka katakan, yes we can. 2 orang aja loh saudara. Saudara mau pilih yang mana? Saudara ingin ikut grup yang mana? 10, which is ya normal lah, manusia mah seperti yang 10 itu. Kalau 2 ini terlalu fanatik lah, terlalu ekstrim, terlalu agamawi. Gak usah terlalu gitu-gitu amat lah. Lihat kenyataan dong, lihat kenyataan. Kau perlu pakai doa-doa puasa segala macam. Waduh saudara, ya itu saudara jadinya ikut yang 10. Akhirnya yang 10 gak masuk kali saudara ya. 2 yang menerima janji Tuhan. Saudara, ada seorang wanita bernama Helen Lemmel. Dia adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Sudah 1800 ya, tahun 1800-an. Suatu saat Helen ini mengidap sebuah penyakit ya yang kemudian pada akhirnya merenggut penglihatannya. Her ability to see ya saudara, menyebabkan kebutaan. Di tengah kebutaannya Helen juga kehilangan suaminya. Helen kehilangan hal-hal yang berharga. Kalau dilihat menurut mata jasmani, kehilangan banyak. Ya, orang yang menjadi support di dalam hidupnya. Matanya udah kehilangan penglihatan, suami pun dia kehilangan. Tetapi dia tidak kehilangan fokus kepada Yesus. Helen terinspirasi oleh sebuah buku berjudul Focused yang ditulis oleh seorang wanita bernama Lilias Trotter. Dalam buku itu tertulis sebuah kalimat seperti ini yang menjadi kekuatan bagi Helen Lemmel. So then turn your eyes upon him, look full into his face, and you will find the things of earth will acquire a strange new dimness. Artinya, pandanglah kepada dia, lihat sungguh-sungguh kepada wajahnya, dan kau akan temukan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan menjadi pudar dibanding dengan wajahnya. Saudara, sudahkah kita sampai kepada that conviction, kepercayaan itu? Have we arrived in that time, in that point? Seperti yang dikatakan oleh kalimat ini, Lilias Trotter. Yesus menjadi lebih berharga dibanding segala sesuatu yang ada. Walaupun kita masih menikmati ya, amin saudara, dengan pekerjaan yang luar biasa, anak-anak yang sekolah dengan baik. But Jesus is much more. I need him much more than before. Sudahkah kita sampai kepada tempat itu? Oleh karena itu si Helen ini di dalam kebutaannya dia masih menciptakan 500 lebih lagu saudara. Salah satunya Turn Your Eyes to Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita. Saya hanya akan khotbah satu ini saudara. Poin kedua next time. Saya ingin kita sama-sama turn our eyes, turn our focus back to the one who deserve it. Yang layak menerima fokus kita, yaitu Yesus. Saya minta para pemain musik mungkin bisa maju. Para singers. Mari saya minta saudara merenungkan firman yang sederhana ini. Yang simple, sering saudara dengar. The problem is, sudahkah hal yang sederhana ini
berakar di dalam hidup kita. Menjadi bagian yang tak terlepaskan dari dalam hidup kita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Satu kali lagi kita nyanyikan. Turn your eyes upon Jesus and look in this wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Biar musik saja mengalir. Saya mau beri waktu buat saudara beberapa saat di depan ini. Let's go back to Jesus. Mari kembali fokus kepada Yesus. Tidak hanya di hari Minggu kita dengar firman-Nya dan mendengar suaranya, tetapi di setiap langkah kehidupan kita. He is the reason that we live. He deserves our praise, our worship. When is the last time you get connected to Him? Terakhir kali, you have a quality time with Him. You cry in His presence. You rasakan dekapan Tuhan, His embrace for your life. Haleluya. Bukan performance yang Tuhan cari, Bapak Ibu Saudara. Bukan hartamu, bukan keberhasilanmu. Yang Dia cari adalah hatimu. Not much, just your heart. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim. Yes, of His glory and grace, in the light of His glory and grace, in the light of His glory
and grace. Sambil saudara berdoa, saya ingin nyanyikan sebuah lagu ini. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that flood my soul. Something happened, and oh, I know Jesus touched me and make me whole. Minta dia jamah pagi hari ini. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that flood my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and make me whole. Minta dia isi saudara pagi hari. Draw from Him. Draw from Jesus. Ask Him to refill you again with joy everlasting. Jangan lepaskan dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita bagi saudara. You are willing, you are longing for Him this morning. It's been a long time you don't feel that joy in your heart. Engkau khawatir, engkau takut, engkau bimbang, engkau bingung. This morning, minta sekali lagi. Touch me Lord. Touch me Lord Jesus. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that flood my soul. Something happened, and oh, I know Jesus touched me and made me whole. One more time. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that flooded my soul. Something happened. Now I know Jesus touched me and made me whole. Jesus touched me and make me whole. Satu kali lagi sama-sama katakan. Jesus touched me and make me whole. Thank you Jesus. Thank you Lord. In Jesus name, sama-sama katakan amen. Amen. Silakan saudara duduk.